Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman? Baik-baik saja, alhamdulillah. Ketemu lagi dengan Bunda Rahma. Hari ini Bunda Rahma kembali akan membawakan kisah. Kali ini Bunda Rahma mau ambil kisahnya dari buku Rasulullah Teladan Utama, penerbit Sikmadaya Insani. Judul Ayah Penyayang. Pada pagi yang cerah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan menyusuri perkampungan di Madinah. Hari itu bertepatan dengan 1 Syawal, hari Lebaran ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum melihat kegembiraan anak-anak. Mereka bermain sambil tertawa-tawa. Mereka mengenakan pakaian terbaiknya. Teman-teman tahu nggak apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah sejenak ikut bermain bersama mereka. Itu ya, menunjukkan Rasulullah memang sayang sama anak-anak. Lalu tampak oleh Rasulullah seorang anak laki-laki sedang duduk sendiri di pinggir lapangan. Perlahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melangkahkan kakinya mendekati anak itu. Anak itu tampak kusut, kumal. Dia mengenakan baju compang-camping. Rambutnya pun kusut, kulitnya hitam terbakar matahari. Sesampainya berhadapan dengan anak itu, Rasulullah bertanya dengan lembut, "Sedang apa, Nak?" Anak laki-laki itu mengangkat wajahnya sambil berkaca-kaca. Hati Rasulullah tersentuh, berdesir hati Rasulullah melihat anak itu. Beliau pun ikut berkaca-kaca. "Kenapa kamu menangis?" Rasulullah sambil membelai kepala anak itu dengan penuh kasih. Anak itu masih membisu dan dia membenamkan wajahnya di atas kedua lututnya. Dengan lirih, dia terisak. Hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah perih. "Nak, katakan kepadaku, apa yang terjadi padamu?" Rasulullah berkata dengan lembut. Mendengar kelembutan suara Rasulullah, anak itu merasa sedikit tentram. Rupanya belayan tangan Rasulullah membasuh luka di hatinya. Perlahan dia mengangkat wajahnya, kemudian dia memandang Rasulullah lekat-lekat. Rasulullah tersenyum. Anak itu menghapus air matanya dengan punggung tangannya. Kemudian pandangannya menyapu lapangan sambil dia mulai bercerita. "Ayahku sudah meninggal. Ayah berjuang bersama Rasulullah. Ibuku menikah dengan seorang laki-laki. Harta benda kami dirampok orang. Dan kemudian suami baru ibu mengusirku. Jadi sekarang aku sendiri, gak punya siapa-siapa lagi." Anak itu berkisah sambil terisak. Mata Rasulullah berkaca-kaca. Hatinya pilu mendengar kisah si anak malang di hadapannya. "Dan hari ini semua teman-temanku bergembira. Mereka menggunakan baju terbaik mereka, menyantap makanan
sana bahkan tidak ada atap untuk berlindung. Lanjut anak itu sambil terbata-bata dan masih dengan terisak. Rasulullah pun merangkul anak itu. Jangan sedih anakku. Aku pun kehilangan ayah dan ibu ketika masih kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menghibur si anak terhenyak, kemudian menengadahkan kepalanya. Dia memandang wajah Rasulullah yang bersinar. Kemudian Rasulullah berkata lagi, "Nak, jika aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, dan Fatimah menjadi saudaramu, apakah kamu akan merasa bahagia?" Tanya Rasulullah sambil masih membelai kepala anak itu. Anak itu langsung mengangguk. Kemudian Rasulullah menggandeng tangan anak itu dan membawanya ke rumah Aisyah. Sampai di rumah, Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Terimalah anak ini sebagai anakmu." Aisyah tersenyum. Kemudian dia memandikan anak itu dan mengganti bajunya dengan baju yang terbaik. "Nah, sekarang pergilah nak, kamu bisa bermain dengan teman-temanmu. Setelah puas bermain, pulanglah ya nak ya," ujar Aisyah. Si anak berlari dengan senang menghampiri teman-temannya sambil berdendang riang. Bahagia sekali anak itu. Kesedihannya lenyap seketika. Kini dia punya keluarga yang mencintainya. Masya Allah. Selain penyayang, hatinya lembut. Itulah akhlak Rasulullah untuk anak-anak. Rasulullah bukan hanya menyayangi anak-anaknya sendiri, tapi juga anak sahabatnya, bahkan anak-anak yatim. Hadis Rasulullah, sebaik-baik rumah kaum muslim ialah rumah yang terdapat di dalamnya anak yatim yang diperlukan diasuh dengan baik, dan seburuk-buruk rumah kaum muslim adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim, tapi anak itu diperlakukan dengan buruk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, teman-teman, itulah sepenggal kisah dari buku Ayah Penyayang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua ya teman-teman, bahwa Rasulullah saja mencontohkan kepada kita bagaimana akhlak terhadap anak-anak. Mudah-mudahan kita tumbuh dan berkembang sebagai orang yang penyayang terhadap anak-anak. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi dengan kisah berikutnya bersama Bunda Rahma. Assalamualaikum.